Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-10 ini saya akan menjelaskan terkait dengan komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Saya akan melihat yang pertama dilihat dari ajaran Karl Marx, kemudian perkembangan Marxisme, Leninisme di Uni Soviet, kemudian pandangan mengenai negara dan demokrasi, kemudian demokrasi rakyat, demokrasi nasional, kritik terhadap komunisme, dan runtuhnya kekuasaan komunisme. Baik, kita melihat dulu yang pertama itu terkait dengan ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat pada saat itu menyedihkan karena kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh. Seperti misalnya upahnya yang rendah, jam kerjanya yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah. Nah, keadaan ini di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Nah, keadaan buruk ini kemudian mengugah hati orang banyak, di antara lain ada cendekiawan-cendekiawan seperti Robert Owen di Inggris tahun 1771 sampai 1858, ada Saint-Simon tahun 1760 sampai 1825, ada Fourier tahun 1772 sampai 1837 di Prancis. Kemudian dia mencoba memperbaikinya. Nah, pemikiran-pemikiran ini terdorong oleh rasa perikemanusiaan tanpa disertai tindakan-tindakan maupun konsepsi yang nyata mengenai tujuan dan strategi dari perbaikan itu. Sehingga oleh orang lain teori-teori mereka dianggap angan-angan belaka, karena itu mereka lalu disebut sebagai kaum sosialis utopi atau utopia di dunia atau biasa dikenal juga dunia khayalan. Nah, seperti apa Karl Marx? Karl Marx tahun 1818 sampai 1818 sampai 1883. Dia ini dari Jerman, juga banyak mengecam keadaan ekonomi dan sosial di sekelilingnya. Akan tetapi dia berpendapat bahwa masyarakat itu tidak dapat diperbaiki secara tambal sulam dan harus diubah secara radikal. Melalui apa? Melalui pendobrakan sendi-sendi. Nah, untuk keperluan itu ia menyusun suatu teori sosial yang menurutnya didasari hukum-hukum alamiah, dan karena itu pasti akan terlaksana. Untuk membedakan ajaran dari gagasan-gagasan sosialis utopia, ia menamakan ajarannya adalah sosialisme ilmiah. Nah, sejak masa mahasiswa Marx, dia sudah melakukan kegiatan politik yang dianggap radikal. Sesudah diusir dari Jerman, ia kemudian menetap di London, Inggris, bekerja sama dengan Friedrich Engels. Kemudian ia menerbitkan bermacam-macam karangan, di antaranya yang paling terkenal adalah Manifesto Komunis dan Das Kapitalis. Nah, tulisan-tulisan itu ternyata mencakup hampir semua segi kehidupan masyarakat. Tetapi buku ini hanya membahas ajaran mengenai mekanisme dialektis, materi historia, serta pandangannya mengenai negara dan demokrasi. Kemudian di dalam menyusun teori mengenai perkembangan masyarakat, ia sangat tertarik dengan gagasan filsuf Jerman atau Georg Hegel tahun 1170 sampai 1831 mengenai dialektif. Nah, filsafat Hegel dimanfaatkan oleh Marx bukan untuk menjadi seorang filsuf sendiri, melainkan untuk mengubah masyarakat, tetapi masalah sebenarnya ialah bagaimana ia mengubahnya. Banyak dan teori serta ramalan Marx telah dibuktikan ketidakbenaran secara ilmiah di dalam dunia ilmiah hanya merupakan salah satu dari sekian banyak teori sosial yang telah timbul dalam sejarah perkembangan teori-teori sosial lainnya. Akan tetapi tidak disangka bahwa sebagai ideologi gagasan-gagasan sampai masa ini masih banyak pengaruhnya, dan di dunia barat malahan mengalami perkembangan baru dengan nama kiri baru. Hegel, seorang guru besar filsafat pada Universitas Berlin, adalah tokoh dari mazhab yang dinamakan idealisme. Ia menganalisa bagaimana panca indera manusia yang terbatas kemampuannya
berusaha untuk menangkap kebenaran. Kemudian ia berpendapat bahwa apa yang dianggap oleh manusia sebagai kebenaran sebenarnya hanya merupakan sebagian saja dari kebenaran itu. Kebenaran dalam keseluruhannya dapat ditangkap oleh pikiran manusia melalui proses dialektif, proses dari tesis melalui antitesis menuju sintesis. Kemudian mulai lagi dari permulaan dan begitu seterusnya sampai kebenaran yang sempurna tertangkap. Sekali kebenaran menyeluruh itu yang dinamakan ide mutlak tertangkap sekaligus gerakan dialektik. Dalam menjelaskan proses dialektik, Hegel kemudian mengatakan bahwa proses ini harus dilandasi oleh dua gagasan. Pertama, gagasan bahwa semua berkembang dan terus-menerus berubah. Yang kedua, bahwa semua mempunyai hubungan satu sama lain. Misalnya, suatu konsep A yang dianggap sebagai kebenaran pada hakikatnya mengandung unsur-unsur yang benar. Akan tetapi juga unsur-unsur yang benar agar supaya pikiran manusia itu dapat menangkap konsep yang lebih dekat kepada kebenaran yang sempurna. Maka konsep A harus dihadapkan dengan konsep B. Konsep B merupakan kebaikan dan konsep A sekalipun telah lahir dari konsep A sendiri. Dari hasil konfrontasi antara konsep A dan konsep B timbullah konsep C yang dinamakan dengan sintesis dan merupakan hasil dari pergumulan antara tesis konsep A dan antitesis konsep B. Nah, proses tesis, antitesis, dan sintesis dinamakan namanya gerak yang berdasarkan hukum dialektif. Oleh karena itu, semua bergerak dan berubah, maka sintesis lambat laun akan berubah menjadi tesis dan proses dialektif mulai lagi dari permulaan. Setiap kali sintesis baru tertangkap oleh pikiran manusia. Ia berada dalam taraf yang lebih tinggi dan lebih lengkap unsur kebenarannya. Nah, proses ini terus berlangsung dalam pikiran manusia sampai pada suatu saat, suatu ketika tercapai sintesis yang paling tinggi dan paling sempurna unsur kebenarannya, yaitu suatu pikiran manusia telah berhasil menangkap kebenaran seluruhnya yang oleh Hegel dinamakan ide mutlak. Jadi, boleh dikatakan bahwa dialektif adalah gerak maju dari taraf rendah ke taraf yang lebih tinggi dengan suatu irama pertentangan dan persatuan. Dengan kata lain, dialektik mencakup suatu pola hubungan dari antagonisme yang diusulkan oleh penyesuaian. Nah, di sini Marx tertarik oleh gagasan dialektik seperti dibentangkan oleh Hegel karena di dalamnya terdapat unsur kemajuan melalui konflik dan pertentangan, dan unsur inilah yang diperlukan untuk menyusun teorinya mengenai perkembangan masyarakat melalui revolusi. Untuk melandasi teori sosial ini, kemudian dia merumuskan dulu teori mengenai materialisme dialektis. Kemudian dia konsekuensi itu dipakainya untuk menganalisis sejarah perkembangan masyarakat yang dinamakan materialisme historis. Atas dasar ini, analisa terakhir ia sampai pada kesimpulan bahwa menurut hukum ilmiah, dunia kapitalis akan mengalami revolusi yang olehnya disebut revolusi proletar, yang akan menghancurkan seni-seni masyarakat dan meratakan jalan untuk timbulnya masyarakat komunis. Kemudian berikutnya adalah materialisme dialektis. Dari ajaran Hegel kemudian Marx mengambil dua unsur gagasan, yaitu pertama gagasan mengenai terjadinya pertentangan antara segi-segi yang berlawanan, dan yang kedua adalah gagasan bahwa semua berkembang terus. Dalam hal ini Marx menolak atas dasar pokok dari aliran idealisme bahwa hukum dialektif hanya berlaku di dalam dunia yang abstrak, yaitu dalam pikiran manusia. Marx menandaskan bahwa hukum dialektif terjadi dalam dunia kebenaran, dan sesuai dengan pandangan itu ia menamakan ajaran materialisme. Selanjutnya berpendapat bahwa setiap benda atau keadaan dalam tubuhnya sendiri menimbulkan segi-segi yang berlawanan. Segi-segi yang berlawanan bertentangan satu sama lain dinamakanlah kontradiksi. Dari pergaulan ini akhirnya timbullah semacam keseimbangan. Dikatakan bahwa benda atau keadaan telah dinegasikan. Kemudian sesuai dengan hukum dialektik gerak ini terjadi setiap kali ditemukan suatu negasi yang lebih baru. Setiap negasi dianggap sebagai kemenangan yang baru atas yang lama. Suatu kemenangan yang dihasilkan oleh kontradisi-kontradisi dalam tubuhnya sendiri. Jadi setiap objek, fenomena melahirkan benih-benih untuk penghancuran diri sendiri. Untuk selanjutnya diubah menjadi sesuatu yang lebih tinggi mulutnya
mutunya. Negasi dianggap juga sebagai penghancuran dari yang lama, sebagai hasil dari perkembangan seni yang diakibatkan oleh kontradisi-kontradisi internal. Jadi setiap fenomena bergerak dari taraf yang rendah ke taraf yang lebih tinggi, bergerak dari keadaan yang sedang ke keadaan yang lebih kompleks. Gerakan ini terjadi dengan melompat-melompat melalui gerak spiral ke atas dan tidak melalui gerak lurus ke atas dengan tercapai negasi yang tertinggi, maka selesailah perkembangan dialektis. Kemudian yang berikutnya adalah materialisme historis. Nah, pokok-pokok materialisme dialektis dipakai oleh Marx untuk apa? Untuk menganalisa masyarakat mulai dari permulaan zaman sampai masyarakat di mana Marx berada. Maka dari itu teori ini disebut materialisme historis. Dan karena materi oleh Marx diartikan sebagai keadaan ekonomi, maka teori Marx juga sering disebut analisa ekonomis terhadap sejarah. Dalam menjelaskan teorinya, Marx menekankan bahwa sejarah yang dimaksud hanyalah sejarah Barat, menunjukkan bahwa masyarakat zaman lampau telah berkembang menurut hukum dialektik, yaitu melalui pergolakan yang disebabkan oleh kontradisi-kontradisi internal melalui suatu gerak spiral ke atas sampai menjadi masyarakat di mana Marx berada. Kemudian menurut Marx, perkembangan dialektis terjadi lebih dulu dalam struktur bawah atau basis dari masyarakat yang kemudian menggerakkan struktur atasnya. Nah, basis dari masyarakat bersifat ekonomi terdiri dari dua aspek. Bagaimana cara memproduksinya, misalnya teknik dan alat-alatnya, dan bagaimana hubungan ekonominya, misalnya sistem hak milih, pertukaran, dan distribusi barang. Nah, di atas basis ekonomi berkembangnya struktur atas yang terdiri dari kebudayaan, ilmu pengetahuan, konsep-konsep hukum, kesenian, agama, dan yang dinamakan ideologi. Perubahan sosial politik dalam masyarakat disebabkan oleh perubahan dalam basis ekonomi, yakni pertentangan atau kontradiksi dalam kepentingan-kepentingan terhadap tenaga produktif. Sedangkan lokomotif dari perkembangan masyarakat adalah pertentangan antara kelas sosial. Berdasarkan hukum dialektik, masyarakat berkembang menjadi masyarakat kapitalis di mana Marx berada. Gerak dialektis ini mulai pada saat komunis primitif berkembang dari suatu masyarakat yang tidak mengenal milik pribadi dan tidak mengenal kelas menjadi masyarakat yang mulai mengenal pribadi serta pembagian kerja, dan karena itulah mengenal pula pembagian dalam kelas-kelas sosial. Jadi masyarakat yang semula bersifat komunis primitif pada suatu ketika akan menjadi masyarakat yang berkelas, dan pada saat itulah gerak dialektis mulai. Nah, gerak ini disebabkan oleh pertentangan antara dua kelas utama di dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang berkelas pertama adalah masyarakat budak, terjadi pertentangan antara kelas budak dan kelas pemilik budak. Nah, masyarakat budak secara dialektis menjadi masyarakat feodal yang pada gilirannya pula tergolong oleh pertentangan antara kelas pemilik tanah dan kelas penggarap tanah. Nah, pertentangan yang dimenangkan oleh bourgeoisie atau berubah menjadi masyarakat kapitalis. Menurut teori sosial ini, maka masyarakat kapitalis terdorong oleh pertentangan antara kaum kapitalis dan kaum proletariat, maka akan berubah sebagai gerak dialektis terakhir menjadi masyarakat komunis. Kemudian perkembangan menurut Karl Marx ini tidak terelakkan karena sudah merupakan hukum sosial. Dalam usahanya mencapai masyarakat komunis, kaum proletariat akan memainkan peranan penting mereka merebut kekuasaan dari tangan kapitalis, mengambil alih segala alat produksi dan melalui tahap transisi yang dinamakan diktator proletariat, dan akhirnya tercapai masyarakat komunis. Mengenai diktator proletariat dikatakan oleh Marx, antara masyarakat kapitalis dan masyarakat komunis terdapat suatu masa peralihan di mana terjadi transformasi secara revolusioner dari masyarakat kapitalis menjadi masyarakat komunis. Ini sesuai dengan adanya masa peralihan politik di mana negara merupakan tak bukan diktator revolusioner dari kaum proletariat. Menurut Marx, pertarungan antara kaum kapitalis melawan kaum proletariat akan merupakan pertarungan kelas yang terakhir, dan dengan demikian akan berakhirnya namanya gerak dialektis.
Masyarakat komunis yang diciptakan Marx adalah masyarakat di mana tidak ada kelas sosial, di mana manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada milik pribadi, dan di mana tidak ada lagi eksploitasi, penindasan, serta paksaan. Akan tetapi merupakan hal yang aneh bahwa untuk mencapai masyarakat yang bebas dari paksaan itu tak perlu melalui jalan paksaan dan kekerasan, yaitu dengan perebutan kekuasaan oleh kaum buruh dari tangan kaum kapitalis. Dikatakan Marx, kekerasan adalah bidan dari setiap masyarakat lama yang sedang bertua dengan masyarakat baru. Kemudian tulisan Marx banyak sekali menarik perhatian, tetapi ternyata tafsirannya berbeda-beda. Di antara pendukungnya terdapat juga orang-orang seperti Edward Bernstein tahun 1850 sampai 1932 secara umum menerima analisis Marx, tetapi berpendapat bahwa tujuannya dapat dicapai tanpa revolusi, yakni secara damai melalui jalan parlementer dan atas dasar hak pilih umum. Karena begitu menyimpan dari konsep mengenai perlunya revolusi disebut revisionis. Hal ini Bernstein ini sangat mempengaruhi perkembangan partai-partai sosialis demokrat yang dalam abad ke-20 itu di beberapa negara seperti Swedia, Inggris berhasil menguasai pemerintahan melalui jalan parlementer. Nah, seorang pengikut lain terkenal ada Karl Kautsky, tergolong juga orang yang lebih ortodoks daripada Bernstein dalam menafsirkan tulisan Karl Marx, namun oleh golongan Lenin disebut dengan Marx murtad. Kemudian yang kedua saya jelaskan adalah perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Seperti apa perkembangannya? Di sini Lenin memimpin revolusi itu tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar 1918 itu mencerminkan tahap pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, dan polisi. Nah, lebih banyak lagi menulis karang-karangan yang terkenal antara lain Apa yang harus diperbuat, kemudian negara dan revolusi dan imperialisme, taraf tertinggi dari kapitalisme. Kemudian beberapa gagasan Lenin, yaitu yang pertama, melihat pentingnya perlawanan kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi. Kemudian juga melihat punya Marx hanya melihat peranan kaum buruh. Kedua, melihat peranan suatu partai politik yang militan yang terdiri atas profesionalisme untuk memimpin kaum proletar. Kemudian merumuskan cara-cara merebut kekuasaan. Ketiga, melihat imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup kapitalisme, bahwa kapitalisme itu adalah pada puncak perkembangannya akan menemui ajalnya dan diganti dengan komunisme, sehingga kapitalisme sampai saat itu belum mati. Lenin juga mengintroduksi istilah sosialisme untuk masa yang oleh Marx sebut tahap pertama masyarakat komunis. Stalin juga memimpin Uni Soviet dengan tangan besi dari 1924 sampai 1953 dan melebihi Lenin dalam menunjukkan sifat menindas dari rezimnya pada tahun 1936, di mana Undang-Undang Dasar lamanya diganti Undang-Undang Dasar baru yang secara formal menetapkannya tercapai sosialisme dan berakhirnya tahap pertama dan revolusi. Dengan demikian secara resmi dimulai tahap kedua, yaitu menyelenggarakan transformasi masa ke arah komunis. Karang-karangan Stalin yang terkenal adalah dasar-dasar Leninisme. Salah satu gagasan Stalin menyimpan dari gagasan Marx mengenai revolusi adalah komunisme dapat diselenggarakan dari suatu negara, yakni Uni Soviet. Gagasan dengan gigi ditentang oleh Trotsky yang berpendapat bahwa revolusi itu harus berjalan terus-menerus di seluruh dunia. Kemudian Khrushchev berhasil menguasai Uni Soviet sebagai hasil suatu proses perebutan kekuasaan
di antara pemimpin-pemimpin teras. Selanjutnya Hussein melancarkan gerakan destalinasi melalui Kongres Partai Komunis Indonesia yang ke-20 yang diadakan pada tahun 1956. Dalam proses ini, Stalin dikencam karena kesalahan-kesalahan yang dianggap merugikan rakyat Uni Soviet dan karena mengembangkan kultus individu. Doktrin Marxisme-Leninisme ditinjau kembali dalam rangka perkembangan baru yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Baik di dalam negeri, misalnya timbulnya suatu generasi baru yang terdiri dari para manajer, usahawan, dan cendekiawan, maupun di luar negeri penemuan bom nuklir. Dalam hubungan ini diperhatikan program Partai Komunis yang disahkan oleh Kongres ke-22 pada tahun 1961 yang banyak menurut pemikiran baru. Kemudian Khrushchev juga mencetuskan beberapa gagasan yang secara fundamental menyimpang ajaran asli dari Marx, dan kebijakannya Stalin pertama mengumumkan bahwa perang dapat dihindarkan dan bukan lagi tak terelakkan. Kedua, membuka kemungkinan untuk hidup berdampingan dengan negara-negara yang berlainan sistem sosialnya. Kemudian berikutnya kita masuk bagaimana pandangan mengenai negara dan demokrasi. Gagasan komunis selalu bersifat ambivalen terhadap negara. Marx yang dimana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya. Ini berpendapat negatif terhadap negara. Negara itu dianggap sebagai suatu alat pemaksa. Akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Kata Marx dan Engels, negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh suatu kelas untuk menindas kelas lain. Dan dikatakan selanjutnya bahwa negara itu hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan. Kemudian selama kaum proletariat masih memakai negara, mereka tidak memakainya untuk memperjuangkan kebebasan, tetapi untuk menindas lawan-lawan, dan pada saat tercapainya kebebasan negara akan melenyap. Nah, negara akhirnya akan lenyap pada saat komunis tercapai karena tidak ada lagi yang ditindas. Lebih mendukung sepenuhnya dua gagasan Marx itu. Malahan dianggap bahwa diktator proletariat ini merupakan transisi dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis. Merupakan negara dalam arti kata itu pula. Dikatakan bahwa diktator proletariat merupakan organisasi pelopor dari orang-orang yang ditindas sebagai kelas penguasa untuk menghancurkan kaum penindas. Nah, gagasan ini tercermin di dalam Undang-Undang Dasar Uni Soviet 1918. Kemudian demokrasi pada tahap ini menurut Lenin bersifat demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan yang kekerasan terhadap kaum pengisap dan penindas dengan jalan menyingkirkan mereka dari demokrasi. Menurut Lenin, demokrasi ini sudah merupakan perbaikan terhadap demokrasi borjuisi yang menurut Lenin merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak punya hak demokrasi. Kemudian terdapat kecaman bahwa diktator dan demokrasi pada akhirnya bertentangan satu sama lain. Lenin juga menandaskan bahwa diktator dan demokrasi merupakan dua muka dari lencana yang sama. Mengenai lenyap negara dengan tercapainya komunisme, dikatakan Lenin bahwa negara akan melenyap sama sekali manakala masyarakat menerima prinsip bahwa setiap orang bekerja menurut kesanggupannya